sesuatu, dan dia tidak hanya mengedit meme-nya saja, atau apalagi dia mengedit ya. Satu, saya bukan pengeditnya. Kedua, saya pun tampilkan siapa yang menampilkan pertama. Nah, setelah itu ternyata baru heboh, kira-kira sudah 4-5 hari. Itu ternyata ada yang kemudian meramaikan. Ini yang saya sebut biasa, gorengan yang oleh para buzzer, itulah yang Enak aja, habis bikin gaduh, Roy Suryo mau case close pula. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Roy Suryo ternyata penakut juga dan bisa panik juga. Lagaknya sangat menggelikan. Dikit-dikit ambiar, dikit-dikit ambiar. Akhirnya dia sendiri yang ambiar. Di postingan sebelumnya, Roy Suryo dianggap melecehkan simbol agama dan kepala negara, sekaligus karena menyebarkan foto editan. Dia menyinggung soal harga tiket naik ke Candi Borobudur yang melambung hingga Rp750.000. Dia share 2 foto meme stupa Candi Borobudur yang sudah diedit wajahnya jadi mirip seperti Presiden Jokowi. Mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari Rp50.000 ke Rp750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu lucu, hehehe, ambiar, kata Roy Suryo. Sebenarnya ini sudah masuk dalam kategori pelecehan dan blunder. Kalau ada yang melaporkan, Roy Suryo bisa gol. Meskipun dia hanya membagikan, ini bisa kena juga sebenarnya. Makanya Roy Suryo jadi panik dan gemeteran, hingga akhirnya dengan wajah malu, meski dari awal pun sudah jadi orang yang malu-maluin, dia menghapus postingan tersebut. Tapi dia tidak minta maaf sih, agar tidak ada yang memprovokasi lagi dan dianggap mengedit karena ketidakfahamannya, maka postingan tersebut saya drop. Case close. Intinya, 2 meme tersebut sudah ada sebelum saya posting. Kemudian diposting ulang lengkap dengan ID akun aslinya dan memang dikaitkan dengan rencana kenaikan tarif naik Candi Borobudur yang memang sudah sewarasnya ditunda itu, kata Roy Suryo. Enak aja case close. Dia yang bikin gaduh, dia yang bikin cuitan sampah, malah dengan seenaknya menganggap masalah ini selesai. Kalau dia dilecehkan dan dihina, dia terima nggak? Dulu ada yang nyebut Dewa Panji, dia sendiri kebakaran jenggot dan ngamuk gak karuan. Ngaca dulu lah. Sudah bikin gaduh malah mau lepas tangan begitu saja. Mantan menteri punya gelar bangsawan tapi perilaku sangat parah. Mungkin karena terlalu nongkrong di Partai Demokrat, akhirnya jadi bobrok begini. Harusnya dia minimal dihukum menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak 100 kali. Kalau salah, ulang balik. Kalau lupa lirik, ulang balik. Menggelikan sekali melihat orang yang sudah bikin gaduh, tapi tidak merasa bersalah dan bikin kesimpulan secara sepihak bahwa kasus selesai. Selesai dari Hong Kong. Kalau ada yang melaporkan, ambiar tuh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, umat Buddha jarang reaktif. Mereka adem-adem dan tidak suka bikin gaduh. Kalau tidak, Roy Suryo pasti sudah didemo berhari-hari sampai dia terkaget-kaget dan kejang-kejang. Tapi kita berharap polisi melakukan sesuatu biar ada unsur keadilan. Kalau ini dibalik dan umat mayoritas yang diperlakukan seperti itu, pasti bakal gaduh berminggu-minggu. Lihat saja ucapan Ahok, langsung disikapi dengan demo berlarut-larut hingga pemerintahan Jokowi mau digoyang. Justru itu, saya sengaja menampilkan unggahan-unggahan yang sudah ada sebelumnya. Makanya saya posting lengkap dengan nama pemosting pertamanya, bukan hanya meme-nya. Jelaskan timpal mantan Menpora itu. Roy bahkan menuduh yang mempermasalahkan postingan itu tidak paham Undang-Undang ITE. Saya juga simpan semua URL pemosting pertamanya kok. Mosok gitu nggak paham Undang-Undang ITE sebenarnya. Katanya lagi, justru dia yang tidak paham Undang-Undang ITE, dia ikut menyebarkan, bukannya mengoreksi. Ada gambar yang sudah jelas menghina agama lain, terus ada mantan menteri yang meneruskan gambar dan malah makin viral. Terus dia sekarang ngaku tidak ada maksud menghina? Siapa yang mau percaya? Kita tahu dia selama ini suka sindir pemerintah. Tapi kalau pakai gambar yang menghina agama lain, ini sangat keterlaluan. Makin tua makin parah. Nyesel negara ini punya mantan menteri konyol seperti ini. Penakut pula. Harusnya berani tanggung jawab. Tidak usah hapus postingan lama. Sudah banyak yang screenshot dan dijadikan barang bukti. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya.
Apakah dia akan tetap didiamkan dan dia kembali berulah setelah isu ini reda? Apakah dia akan aman-aman saja atau malah insomnia karena tidak bisa tidur? Case close, dasar tidak tahu malu. Makin tua makin tak tahu malu. Bagaimana menurut Anda? Saya sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf itu mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa. Dan ini semua saya waktu itu sampaikan pada saat kita ngobrol di rumah. Anies minta maaf pada yang pesimis soal Formula E. Apa kabar rumah DP 0 rupiah? Ditulis oleh Syardi dari siwak.com. Anies kembali memamerkan bahwa dirinya pantas disanjung dan diapresiasi terkait suksesnya pelaksanaan Formula E. Kali ini Anies menyindir kalangan yang pesimistis Formula E bisa terselenggara, tetapi akhirnya bisa digelar dengan lancar dan sukses. Dia minta maaf kepada mereka yang selama ini pesimis. Hal itu disampaikan Anies dalam rapat kerja nasional 1 Al-Jam'iyatul Wasliyah yang diunggah di YouTube UTC Channel. Rakernas digelar pada 10 Juni lalu. Saya sampaikan minta maaf kepada sebagian karena Formula E kemarin mengecewakan. Mengecewakan kepada orang-orang yang pesimis Formula E bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali dan mohon maaf mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang, tapi ada yang kecewa, katanya. Sebenarnya yang bahagia karena Formula E cuma secuil. Mayoritas masa bodoh dengan Formula E. Apalagi warga menengah ke bawah. Mikirin makan saja sudah pusing, apalagi mikirin Formula E. Di satu sisi ini adalah sarkas dan sindiran kepada mereka yang selama ini tidak mendukung Formula E. Sindiran kepada kita-kita inilah. Bahasanya lumayan sih, mengingat dia terkenal jago memodifikasi kata dan mengolahnya dengan kalimat-kalimat yang enak didengar. Tapi di sisi lain, ini adalah sikap tidak berjiwa besar. Acara sukses tanpa masalah sudah lewat seminggu tapi masih mengungkit lagi. Menyindir tapi dengan style murahan ala orang lebay. Beginikah sikap seorang gubernur seiman itu? Mungkin dia gerah juga dihujat terus-terusan secara bertubi-tubi. Kalau mau nyindir yang elegan, belajarlah dari Pak Jokowi. Halo Pak Anies, itu Pak Basuki Menteri PUPR bilang dia mengerjakan penanganan banjirop di Jakarta Utara. Dan itu harusnya tugas DKI. Jadi Pak Anies ngapain aja selama ini? Pamer Formula E, pamer koleksi penghargaan kayak siswa pamer Piala Cerdas Cermat, pamer WTP 5 kali berturut-turut, pamer kemegahan JIS, banjir yang sangat serius tidak diperhatikan,